Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Maharani. Saya dari kelas 1247 nomor absen 29. Kali ini saya akan menjelaskan apa sih bahaya dari penyakit HIV atau AIDS, cara penularannya, dan bagaimana cara kita untuk mencegah tertular dari penyakit HIV atau AIDS tersebut. Pertama, saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari penyakit HIV dan AIDS itu. HIV merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Virus ini membunuh sel-sel CD4 atau T dalam sistem imun tubuh sehingga menyebabkan kekebalan tubuh menurun drastis. Tubuh tak lagi mampu melawan penyakit dan infeksi yang umumnya mudah dilawan oleh tubuh. HIV sendiri merupakan virus yang menyebabkan penyakit AIDS. Kepanjangan AIDS adalah Acquired Immune Deficiency Syndrome. HIV dan AIDS adalah dua hal yang berbeda. Orang-orang yang terinfeksi HIV belum tentu terkena oleh penyakit AIDS. AIDS sendiri adalah penyakit yang disebabkan oleh kerusakan sistem imun tubuh oleh virus HIV. Seseorang memiliki AIDS ketika ia terkena infeksi berbahaya atau ketika jumlah sel CD4 dalam tubuhnya itu sangat rendah. AIDS merupakan tahap akhir dari penyakit HIV dan dapat menyebabkan kematian. Nah, apa sih bahaya dari penyakit HIV dan AIDS ini? Selain menyebabkan kematian, penyakit HIV dan AIDS ini juga dapat memicu penyakit berbahaya lainnya dalam tubuh. Seperti contohnya, komplikasi yang berupa infeksi, yaitu kandidiasis, infeksi jamur pada paru-paru, tuberkulosis, infeksi parasit pada pencernaan, herpes simplex atau HSV, progresif multifocal leukoencephalopathy atau PML, Salmonella septicemia, dan toxoplasmosis. Selain itu, ada pula bahaya HIV dan AIDS yang dapat menyebabkan kanker, yaitu sarkoma Kaposi atau kanker yang berkembang di daerah pembuluh darah, limfoma atau kanker darah yang mempengaruhi kelenjar getah bening, kanker serviks, dan juga kanker anus. Selain itu, penyakit HIV dan AIDS juga dapat menyebabkan komplikasi pada mata, seperti sarkoma Kaposi mata, retinitis, herpes mata, keratitis, iridosilitis, dan lain sebagainya. Dan juga yang terakhir, ada beberapa komplikasi HIV dan AIDS lain yang mungkin terjadi, seperti contohnya wasting syndrome, masalah neurologis, dan juga penyakit ginjal. Nah, bagaimana sih cara penularan penyakit HIV atau AIDS tersebut? Penyebab HIV yang utama adalah aktivitas seksual yang tidak aman, misalnya tidak menggunakan alat kontrasepsi, sering gonta-ganti pasangan, dan juga akibat penggunaan jarum suntik yang tidak steril dan digunakan secara bersamaan. Penularan HIV sendiri berasal dari air mani, cairan vagina, lendir anus, darah, dan ASI. Virus HIV juga dapat masuk ke dalam tubuh melalui luka terbuka pada kulit Anda dan melalui selaput lendir seperti dinding vagina, rektum, dan kepala penis. Berikut ini adalah risiko penyebab HIV, di antaranya 1. Melakukan hubungan seks vaginal atau anal, 2. Berbagi jarum atau jarum suntik untuk obat-obatan, tindikan, atau tato, 3. Ketika darah, air mani, atau cairan vagina yang terinfeksi HIV masuk melalui luka terbuka pada kulit. Nah, jadi penularan HIV atau AIDS itu tidak melalui air ludah. Jadi, penyakit HIV atau AIDS ini tidak akan tertular ketika Anda berbagi makanan dan minuman atau menggunakan sendok dan garpu yang sama. HIV juga tidak menular melalui pelukan, perpegangan tangan, batuk atau bersin, serta kursi toilet. Bagaimana sih caranya agar kita tidak tertular oleh penyakit HIV atau AIDS tersebut? Nah, berikut ini saya akan menjelaskan beberapa langkah pencegahan penularan HIV dengan melakukan tindakan yang bertanggung jawab, yaitu 1. Selalu menggunakan alat kontrasepsi setiap kali berhubungan seks, 2. Menggunakan jarum atau jarum suntik baru yang steril dan bukan merupakan bekas orang lain, 3. Meminum obat terapi antiretroviral atau ART secara rutin bagi pengidap HIV untuk mencegah penularan ke orang lain. Dengan melakukan langkah-langkah bertanggung jawab di atas, kamu dapat melindungi diri dari risiko terkena penyakit HIV. Jika kamu mencurigai bahwa kamu tertular penyakit menular seksual, sebaiknya segera periksakan dirimu
untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan yang efektif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.